Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sekarsini dengan NIM 2020-0140-067 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat, yaitu membuat sebuah metode untuk menyorting IPK. Di sini tertera membuat dua metode. Yang pertama menggunakan algoritma ini, dan yang kedua algoritmanya diberikan seperti ini. Nah, di sini yang pertama membuat dulu public class insertion sort, karena menurut algoritma yang diberikan itu cocok sama dengan sorting insertion. Nah, di sini sebagaimana yang diberikan ketentuannya di exercise, batas ukuran untuk integer ini adalah 87. Nah, di sini saya deklarasikan array integer dengan ukuran 87 diperoleh dari 67 NIM terakhir saya, 2 terakhir NIM saya, tambah 10, tambah 20, tambah 20, kurangi 2 kali 5 sama dengan 87. Nah, untuk ARR-nya di sini saya diubah menjadi Tiara, di mana sesuai ketentuan ada di exercise menggunakan nama panggilan. Jadi ini integer Tiara, new int 87. Nah, kemudian deklarasi variabel in untuk menyimpan banyaknya data pada array. Nah, di sini TS merupakan J. Jadi sesuai ketentuan J itu diganti menggunakan nama belakang dan nama depan, singkatannya, inisialnya. Seperti ini I, integer I, TS, N untuk inputan dari pengguna, A, dan temp. Kemudian membuat metode untuk proses input data dari pengguna. Nah, di sini menggunakan public void, ini ya input. Nah, kemudian di sini menggunakan while, menerima angka untuk menentukan banyaknya data yang disimpan pada array. Nah, di sini nanti akan menampilkan, silakan masukkan ukuran array. Nah, kemudian ketika pengguna itu masukkan misalkan 6, dan nanti ini akan dibaca oleh ini. Nah, namun ketika si pengguna memasukkan ukuran lebih dari 87 sebagaimana ketentuan tadi, nah program akan menampilkan bahwa array ini mempunyai maksimal 87 elemen saja, jadi tidak bisa dijalankan. Kemudian di sini menerima masukan elemen array yang dimasukkan oleh user. Nah, di sini kita masukkan IPK apa saja gitu, berapa saja yang akan kita sorting. Nah, di sini untuk proses inputnya, di sini bisa menginputkan berupa desimal. Namun, ketika proses output di metode untuk menampilkan array atau IPK yang telah tersusun ini, nah dia tidak bisa menampilkan tidak bisa menampilkan output inputan desimal yang ada di inputan yang oleh si pengguna tadi. Jadi dalam output ini dia akan menampilkan bilangan bulatnya saja, misalkan 3,9. Nah, dia akan mengambil angka depannya saja seperti 3, seperti itu. Ini salah satu kekurangan dari program saya. Kemudian di sini metode untuk proses mengurutkan array atau IPK dari inputan menggunakan insertion sort. Nah, di sini J-nya I-1. Seperti ini. Kemudian jangan lupa console read key supaya ketika program itu di-running itu bisa muncul gitu loh. Jadi bukan cuma kedip saja gitu. Jadi dia bisa berhenti dan menampilkan menyuruh kita untuk masukkan input. Nah, kalau tidak menggunakan console read key ini, menurut saya dia tidak akan seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, menurut saya yang sesuai dengan algoritma yang diberikan dari ketentuan dari exercise tersebut, ini masuk ke dalam merge sort. Hanya saja di sini masih terdapat beberapa kekurangan juga. Nah, untuk pertama-tama, sama seperti tadi, deklarasi ukuran integer. Ini ARR diganti menggunakan Tiara. Di sini ukurannya 87.
Nah, kemudian deklarasi variabel integer untuk menyimpan banyaknya data pada array. Nah, di sini C-nya itu diganti menggunakan TS, sama seperti tadi. Di sini deklarasinya integer I, N, banyaknya data nanti yang di input oleh penerima dan temp. Kemudian, membuat metode untuk menerima inputan dari pengguna. Sama seperti tadi, di sini akan menampilkan silakan masukkan ukuran array, kemudian ketika pengguna sudah memasukkan ukuran array, dia akan menerimanya. Namun, ketika si pengguna itu memasukkan ukuran array lebih dari 87 ini berarti kita tuh hanya bisa memasukkan kurang dari 87 atau 87. Kalau lebih dari itu, dia tidak bisa. Nah, kemudian dia akan menampilkan seperti ini, array mempunyai maksimal 87 elemen saja. Jadi, pengguna diminta untuk memasukkan ukuran elemen ulang. Nah, sama di sini juga, seperti ini. Di sini bisa menginputkan berupa desimal. Nah, kemudian di sini void swap untuk proses swap atau mengganti apabila ada ukuran yang rendah, yang kecil sama yang tinggi gitu. Menggunakan ini sama seperti contoh dari quicksort. Nah, kemudian membuat metode untuk proses mengurutkan array atau IPK dari inputan menggunakan merge sort. Di sini parameternya in low, in high. Nah, di sini saya menggunakan membuat deklarasi lagi integer tiara new integer 87. Ini deklarasi variabel in mid nilai tengah I ini J dengan S ini K. Sebagaimana ketentuan yang ada di sini. Nah, seperti ini. Nah, untuk di sini mid-nya sama dengan low tambah high dibagi 2 sebagaimana yang ada di sini. Kemudian I sama dengan low, J sama dengan mid plus 1, K sama dengan low. Nah, kemudian di sininya, bentar saya ubah dulu. Nah, kemudian di sini, while tiara I min 1, tiara kurang dari sama dengan mid, or J kurang dari sama dengan height. Sama seperti ini. Nah, kemudian ini juga sama seperti ketentuan ini. Ininya pun sama. Ini sama seperti ketentuan yang diberikan. Kemudian ini juga. Nah, di sini saya tadinya menggunakan J lebih besar dari height, tapi programnya malah tidak beraturan, acak-acakan. Tidak bisa dijalankan, mungkin. Itu. Jadi di sini saya menggunakan J lebih besar daripada height. Seperti ini. Ini juga sama. Dan saya samain seperti ini. Nah, kemudian bentar. Kemudian di sini tuh proses swap. Jadi kalau misalkan ini nilainya tuh lebih tinggi, jadi swap sama si low. Ini juga sesuai ketentuan. Kemudian di sini outputnya. Sama seperti tadi outputnya. Meskipun kita memasukkan memasukkan angka desimal, tapi dia ketika di proses outputnya tuh dia tidak mengeluarkan desimal, tapi hanya mengeluarkan integer, jadi angka awalnya saja. Nah, kemudian di sini kita memanggil si metode-metode yang sudah kita buat di kelas insertion sort sama merge sort. Di sini kita buat inisiasi kelas dulu. Insertion sort jadi INS sama dengan new insertion sort. Merge sort menggunakan new merge sort. Di sini deklarasi variabel untuk switch dan perulangan. Di sini integer pilih, jadi bisa memasukkan angka 1 sampai dengan 3 nih, seperti ini. Ini string ulang untuk perulangan. Nah, di sini menggunakan perulangan do while. Sebelumnya, di sini saya membuat tampilan menu untuk memilih sorting method. Ini seperti biasa console write ini. Nah, kemudian di sini set
sebagaimana yang sudah dipilih angka yang sudah dimasukkan oleh si pengguna. Jadi ketika dia memilih angka 1, maka nanti proses switch itu dia akan menjalankan proses 1 ini. 2 seperti itu, 3 pun sama seperti itu. Ketika kita memilih angka 3, dia akan seperti ini untuk keluar. Ini metode input IS, ini insertion sort, ini output-nya. Nah, INS ini inisialisasi supaya kita bisa memanggil metode yang ada di kelas tersebut. Sama seperti tadi, ini juga. Kemudian di sini membuat perulangan apabila pengguna ingin melakukan sorting kembali. Nah, jadi kita menggunakannya do while tadi. Jadi ketika kita sudah memasukkan nilai IPK, terus sudah diurutkan oleh si program ini, dan nanti akan muncul nih seperti ini. Apakah ingin melakukan sorting kembali? Nah, ketika kita mengetikkan angka Y ini, Y kecil ini, nah nanti di accept sama si ulang ini, kemudian dia akan mengulang karena kita memasukkannya huruf Y kecil ini. Namun ketika kita masukkan N ini, dia akan keluar programnya. Nah, dan ya, mari kita coba untuk di run. Sini kita masukkan, di sini pilihannya seperti ini ya, tampilan switch, tampilan yang akan muncul pertama kali. Nah, sini untuk proses switch-nya, kita misalkan memilih angka 1 dulu. Berapa yang akan kita urutkan, misalkan 5. Nah, sini 2,0, 1,5 misalkan ya, 3,0, 4,0, 3,8. Misalkan seperti ini. Nah, di sini yang sudah urutnya. Nah, seperti yang tadi saya bilang, saya jelaskan, meskipun di sini kita menuliskan angka desimal, nah di sini yang keluar itu hanya angka pertamanya saja. Seperti ini yang 2, munculnya 2 saja. 1, 1 saja. 3, 3 saja. 4, 4 saja. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian ini proses perulangannya. Apakah ingin melakukan sorting kembali ketika kita mengetikkan huruf Y? Nah, dia akan muncul lagi dilihat seperti tadi. Nah, untuk di sini kita coba lagi search. Dan 3,8, 2,7 misalkan. Nah, sama seperti tadi, ini hanya memunculkan si integernya saja, angka awalnya saja. Nah, kemudian apakah ingin sorting kembali? Ya, misalkan. Tidak. Nah, dia akan keluar. Kemudian, kalau misalkan kita memilih angka 3 tadi, seperti apa sih angka 3? Nah, tekan tombol enter atau apa saja untuk keluar. Dia akan keluar. Nah, sayangnya, di program saya masih terdapat banyak sekali beberapa kekurangan. Contohnya ini catatannya, saya taruh catatan di sini. Yang pertama, ketika menginputkan seperti tadi kita bisa menggunakan desimal, memasukkan desimal, tapi untuk proses output-nya tidak dapat menampilkan desimal, tetap memakai integer. Kemudian dalam metode sort hanya bisa memproses sorting 2 angka saja. Nah, lebih dari 2 hasilnya tidak beraturan. Saya juga tidak mengerti kenapa, karena saya perlu belajar lagi. Ini saya coba. Yang kedua, kita tentukan 4, 2,9, 3,0, 1,5 misalkan, 3,7. Nah, dia hasilnya tidak berurutan. Jadi kita perlu belajar lagi untuk proses merge sort ini. Nah, cukup sekian penjelasan mengenai program exercise yang saya buat. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Insya Allah saya akan terus belajar tentang merge sort, sorting ini semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.